Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Rasa sejati adalah perangkat yang paling utama bagi manusia. Realitas ini untuk membantah pandangan pada umumnya bahwa otaklah kecerdasan satu-satunya manusia. Otak memang salah satu perangkat dari kecerdasan manusia, tetapi itu bukan satu-satunya. Tempat keberadaan dari rasa sejati ini adalah di pusat hati. Sifat fisiknya memang tidak nampak, tetapi keberadaan dan fungsinya itu nyata adanya. Melalui perangkat inilah manusia bisa mengetahui berbagai macam perkara, termasuk perkara yang teramat halus dan rumit sekalipun. Cara kerjanya ialah dengan sistem getaran lewat perasaan. Cara kerja dari rasa sejati ini, setiap apapun di semesta ini, masing-masing telah memiliki getarannya tersendiri. Getaran inilah yang akan ditangkap oleh rasa sejati. Ia menjadi semacam kode yang memberi informasi tentang realitas dari benda atau keberadaannya. Dan melalui proses yang sangat cepat, rasa sejati mengenkripsi atau mengurai dan mengubah kode ini menjadi data atau informasi yang bisa dibahasakan dan dimengerti bagi si penerimanya. Rasa sejati adalah perangkat kecerdasan tersendiri di dalam diri manusia. Ia berbeda jauh dengan otak yang seringkali membohongi dengan prasangka kepentingan egoistik diri pribadi. Cara kerja rasa sejati itu secara independen. Ia tidak dapat dipengaruhi oleh apapun juga, termasuk oleh otak kita. Inilah yang sesungguhnya dinyatakan sebagai kecerdasan ruh atau kecerdasan ilahiyah yang ada pada diri manusia. Dan inilah yang sesungguhnya yang akan membedakan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Saudaraku sang sejati, setiap manusia telah memiliki rasa sejati ini. Setiap saat selalu saja ada pesan yang disampaikan kepada manusia melalui rasa sejati ini. Tetapi fakta kenyataannya pada saat sekarang ini sangat jarang sekali manusia yang bisa mengetahuinya. Pesan apa yang muncul melalui rasa sejatinya. Kecerdasan dari rasa sejati ini masih menjadi barang yang langka, karena kebanyakan dari diri kita itu lebih menitik beratkan pada kesadaran informasi yang diserap dan diproses melalui otaknya. Sementara hanya sedikit manusia yang telah sadar sepenuhnya dan bisa mengetahui pesan atau informasi dari rasa sejatinya. Perbedaan bagi mereka yang kecerdasannya, utamanya dari fungsi rasa sejatinya, adalah kemampuan untuk mengungkap berbagai perkara yang belum pernah disaksikan dengan panca inderanya, juga belum pernah diajarkan melalui proses pendidikan dan pengajaran apapun secara fisik. Dan pada umumnya, sejak dari kecil, kita lebih cenderung terhubung dengan berbagai realitas kehidupan yang nyata secara fisik. Dan bagi mereka yang dekat dengan alam, mereka saling menyendiri, lalu bergaul karib dengan berbagai unsur semesta ini. Sementara pada saat yang sama, mereka cenderung tidak menyukai kegiatan pembelajaran yang mengandalkan fungsi otak semata. Hal seperti ini dapat terjadi dari hasil perenungan yang sangat mendalam mengenai Sang Pencipta serta asal-usul dirinya ini. Orang-orang seperti ini seringkali menunjukkan keadaan dan mengungkapkan kenyataan yang kadang akan sulit dapat dimengerti oleh orang kebanyakan. Tidak berpikir tapi bisa tahu, tidak mau banyak menggunakan otaknya,
tapi tahu tentang berbagai perkara. Bahkan sebagian dari mereka biasanya kesulitan untuk membahasakan dari pengalaman mereka yang kaya ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Karena kosakata yang mereka miliki itu sangat terbatas. Makanya ada ungkapan lam ya'zuk lam ya'rif. Siapa yang tidak merasa, ia tidak akan tahu. Saudaraku sang sejati, realitas dari kehidupan manusia yang serba selaras, manakala ia lebih berpegang kepada kecerdasan rasa sejatinya. Kecerdasan rasa sejati yang seringkali disebutkan sebagai ilmu laduni pasti akan membawa manusia kepada ketertataan soal hal apapun dalam kehidupannya. Inilah kondisi satu-satunya yang bisa memastikan keselarasan semesta yang terjewantahkan dalam kehidupan manusia yang sesungguhnya. Lalu, apa yang bisa dan perlu dilakukan agar manusia yang semula hidupnya lebih didominasi oleh kecerdasan otaknya, kemudian berubah dan lebih berpegang kepada kecerdasan rasa sejatinya? Ada banyak cara, misalnya seperti tafakur dan riyadhah secara istiqomah atau dengan zikir nafas. Pada saat menjalani aktivitas yang demikianlah, pada waktunya yang pasti dengan rahmat dan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dapat melampaui pikiran dan terhubung dengan sumber energi murni di dalam diri yang jika digambarkan merupakan sesuatu yang kosong tapi penuh dengan isi. Kalau dibahasakan, seperti saya tidak ada di masjid, tetapi tidak adanya saya di masjid itu ada. Ini adalah cara efektif untuk membuat manusia terhubung dengan rasa sejatinya dan akan menjadikan kita untuk mengerti serta memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh rasa sejati ini. Yang jelas, ia tanpa huruf dan tanpa suara. Cobalah mulai sekarang, biasakan agar pusat hati ini selalu terhubung dengan Sang Maha Pencipta. Caranya sudah ada, tinggal prakteknya yang perlu dikuatkan. Jangan pernah takut berjalan kepada Tuhan selama tujuannya benar, yaitu karena Allah dan hanya untuk Allah. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Orang yang gagal atau terjadi masalah pada dirinya karena niatnya yang tidak benar, seperti ingin kesaktian dan mukjizat-mukjizat. Awalnya mungkin niatnya benar, namun di tengah jalan ia kemudian berbelok dan terpengaruh oleh apapun yang telah dilihatnya dan dialaminya. Ia lupa sama tujuan awalnya. Ini pun bisa berbahaya. Makanya apa yang terpandang, apa yang terlihat, dan apapun yang terlintas, seperti apapun itu jenisnya, yakin seyakin-yakinnya itu bukan Tuhan. Ingat sifat Tuhan, laisa kamitslihi syai'un. Jangan dipikir, kalau dipikir maka akan semakin tersalah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.